Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas, Ibu Zeti Finali SPD MPD, dan teman-temanku di tempat yang berbahagia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Siti Daimut Mainah sebagai moderator akan mengatur jalannya presentasi pada kali ini. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai dimensi-dimensi manajemen kelas dan aplikasinya di sekolah dasar. Sebelum menginjak pada materi yang akan dipresentasikan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, ada Mbak Febrianti Ragil Mukti Rahayu dengan NIM 4031. Kedua, ada Mbak Latifah Ali dengan NIM 4005. Yang ketiga, ada Mbak Nanda Nur Afifah dengan NIM 4042. Dan yang terakhir, saya sendiri, Siti Daimut Mainah dengan NIM 4046. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasan berikut ini. Ada berbagai manajemen kelas, yakni menurut John Afifi, manajemen kelas itu dibagi menjadi 5. 1. Manajemen kelas special learning. 2. Manajemen kelas determination of regulation in the room. Yang ketiga, manajemen beginning of effective teaching. Yang keempat, manajemen kelas implementation of effective learning. Yang kelima, ada manajemen kelas study groups. Pasti teman-teman di sini penasaran terhadap manajemen yang telah saya paparkan. Maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Menurut John Afifi, manajemen kelas itu dibagi menjadi 5, yaitu diantaranya adalah yang pertama, manajemen kelas special learning, penataan ruang belajar atau penataan di dalam kelas. Proses pembelajaran akan lebih terasa nyaman ketika kelas itu tertata rapi dan tidak berantakan, dan siswa akan lebih nyaman saat belajar. Sekolah juga harus memberikan wadah ruangan kelas yang memadai. Karena apa? Karena mempengaruhi sebuah tujuan pengajaran itu sendiri. Bagaimana tidak, bahwa kelas adalah sarana utama dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun tujuan dari manajemen kelas special learning seperti halnya di PPT ini, yaitu kompetensi dasar dapat terpenuhi dan tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan bersama. Yang kedua, suasana akan semakin lebih kondusif, yaitu seperti tenang, nyaman, menyenangkan, kreatif, dan juga lebih aktif. Yang ketiga, siswa akan lebih berkonsentrasi lagi, sehingga nantinya materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Yang kedua, manajemen kelas determination of regulation in the room, yaitu penataan peraturan di dalam ruangan. Peraturan dalam menciptakan suasana kelas yang lebih nyaman lagi, seorang guru harus memiliki kemampuan dalam mengelola kelas. Betapa pentingnya seorang guru menerapkan manajemen determination of regulation in the room, yaitu untuk membatasi gerak siswa, melainkan sebagai penjelas atau pengacu siswa yang mengarah pada visi dan misi kelas. Terlebih lagi, hal ini merupakan sebuah syarat agar kelas menjadi lebih baik, karena berfungsi sebagai pengatur kelas. Namun, dalam melakukan manajemen ini, seorang guru tidak boleh menjadi hakim yang berhak menentukan segalanya, karena harus berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatifnya. Penerapan manajemen ini bertujuan untuk diantaranya sebagai di PPT ini, suasana belajar akan terlihat kondusif yang dekat dengan ketenangan. Yang kedua, memberikan latihan kepada siswa agar semakin disiplin dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, proses pembelajaran akan semakin lancar. Yang keempat, mampu belajar menaati peraturan-peraturan yang telah ditentukan.
Seperti itu. Yang ketiga adalah manajemen kelas, beginning of effective teaching atau permulaan pengajaran yang efektif. Permulaan. Tak lupa juga, permulaan pengajaran yang efektif ini di mana siswa dapat mempelajari sebuah sikap, perilaku-perilaku yang lebih positif dan dapat dijadikan kebiasaan dan dilakukan setiap harinya. Manajemen hal ini dianggap sangatlah penting karena adanya harapan untuk membangkitkan semangat belajar siswa dengan baik, sehingga nantinya menjadi kunci bagi kegiatan belajar mengajar yang sukses. Seorang guru juga harus memahami pengajaran yang dapat membantu siswa memperoleh informasi, ide, keterampilan, dan cara-cara belajar sebagaimana mestinya. Tak lupa juga, guru juga harus menyesuaikan seberapa jauh sih siswa tersebut dapat menyerap dan seberapa jauh memahami materi pelajaran yang telah diajarkan. Kegiatan pengajaran pada saat berinteraksi, guru sebagai penyaji sumber belajar yang didukung sumber belajar lainnya, seperti halnya LKS. Tujuan dari penerapan manajemen kelas beginning of effective teaching adalah yang pertama, pemantauan terhadap jalannya kesuksesan pembelajaran. Yang kedua, media antara guru dan siswa yang semakin akrab. Yang ketiga, membentuk sebuah kebiasaan dan sikap yang baik di dalam kelas. Nah, itu tadi penjelasan manajemen yang ketiga. Selanjutnya adalah manajemen kelas implementation of effective learning atau pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Nah, ini adalah sebuah manajemen pelaksanaan. Setiap siswa pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam mengikuti kegiatan belajar. Semua itu pasti dikarenakan adanya perbedaan. Perbedaan dalam hal apa? Perbedaan dalam hal cara belajar, berproses, berpikir, dan menyerap materi pelajaran. Maka dari itu, apabila manajemen sebelumnya telah dilakukan dan berjalan dengan lancar, seorang guru harus menyempurnakannya dengan menerapkan manajemen kelas implementation of effective learning ini. Hal ini dilakukan karena bertujuan dalam memperoleh titik temu cara belajar siswa dengan sebuah metode pembelajaran yang ia terima. Kemudian, dengan adanya hal ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siswa sehingga akan membantu guru dalam melakukan pengajaran materi yang efektif. Yang terakhir yaitu yang kelima, manajemen kelas study groups, yaitu kelompok belajar. Dalam peningkatan pemahaman siswa terkait materi pembelajaran, manajemen ini dapat diandalkan guna menunjang kemampuan siswa dalam belajarnya. Hal itu mendapatkan kemungkinan besar siswa akan melakukan sebuah diskusi dan bertukar pikiran terkait masalah atau materi pelajaran. Ada banyak sekali jenis kelompok, namun hal itu pasti mempunyai kekurangan, kelebihan masing-masing. Dan kita sebagai calon guru nantinya harus bisa memilih jenis kelompok yang sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang akan diajarkan nanti. Dari manajemen ini pastinya ada keuntungan yang dapat diperoleh baik itu guru maupun siswa. Menguntungkan guru karena dapat membantu guru dalam menerangkan sekaligus menanamkan pemahaman materi pelajaran. Sementara keuntungan yang dapat diperoleh siswa adalah siswa lebih dapat bersosialisasi dengan baik dan dapat melatih sebuah kerjasama dengan sesama anggota kelompoknya. Adapun tujuan manajemen kelas study groups yaitu yang pertama, siswa akan terbiasa untuk lebih aktif dalam proses berpikir di dalam kelas. Yang kedua, melatih konsisten dalam dirinya untuk menyampaikan pendapat dan pendiriannya. Yang ketiga, melatih untuk menghilangkan sebuah rasa malu saat menyampaikan sebuah pendapatnya. Nah, seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Febrianti Ragil Mukti Rahayu, NIM 2002102043031. Prinsip-prinsip manajemen kelas.
Dalam proses belajar mengajar, pembelajaran harus dikelola dengan baik dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip mengajar. Pengelolaan pembelajaran dirancang secara sistematis, fleksibel, realistis, bersifat konseptual namun tetap praktis, maupun yang berhubungan dengan interaksi pembelajaran, pengelolaan kelas, ataupun evaluasi pembelajaran, dan pemanfaatan sumber belajar. Dengan mengelola prinsip kelas dengan baik dan benar, itu dapat meminimalisir adanya masalah ataupun gangguan pengelolaan kelas. Adapun beberapa prinsip manajemen kelas antara lain, yang pertama yaitu guru harus hangat dan antusias. Seorang guru dapat menjalin hubungan hangat dengan peserta didik karena seorang guru adalah orang tua kedua bagi peserta didik ketika mereka berada di lingkungan sekolah. Jika peserta didik sudah merasa dekat, akrab, dan nyaman dengan gurunya, maka proses pembelajaran tentu akan mengasyikkan dan tentu akan meminimalisir rasa kebosanan siswa. Untuk dapat memiliki sikap hangat pada peserta didik, guru dapat melakukan beberapa hal. Misalnya, sebelum memulai pembelajaran, seorang guru menanyakan tentang kabar dari peserta didiknya. Dengan cara tersebut, setidaknya dapat membangun kesan pada diri peserta didik sehingga mereka benar-benar merasa diperhatikan. Dengan demikian, sikap guru diharapkan mampu untuk menciptakan dampak positif bagi peserta didiknya. Yang kedua, bervariasi. Media atau alat atau cara guru mengajar harus bervariasi. Seorang guru harus dalam proses pembelajaran menggunakan alat, media, dan cara yang bervariatif, maka siswa tidak akan mudah jenuh, sehingga waktu belajar akan lebih efektif dan lebih menyenangkan. Yang ketiga yaitu tantangan. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar peserta didik, pendidik harus memikirkan penggunaan kata, cara kerja, tindakan maupun menggunakan sesuatu yang menyenangkan. Jika seorang guru mendapatkan perhatian dari siswa, tentu dapat meminimalisir kemungkinan munculnya sikap atau perilaku peserta didik yang tidak diinginkan. Yang keempat yaitu keluasan. Seorang guru dapat mempunyai tingkah laku dan sikap yang luas, dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang lebih santai, efektif, dan efisien. Hal tersebut dikarenakan keluasan seorang guru tentu dapat meminimalisir adanya masalah yang mungkin dapat terjadi di dalam kelas. Misalnya seperti keributan antar siswa, berkurangnya perhatian atau fokus siswa, tidak mengerjakan tugas, dan lain-lain sebagainya. Yang kelima, penanaman disiplin diri. Pengelolaan kelas ini maksud dari peserta didik dapat mengembangkan sikap disiplin diri. Yang keenam, penekanan pada hal positif. Biasanya, perhatian peserta didik mudah teralihkan, mungkin dengan memainkan HP, ataupun melihat suasana di luar kelas yang mungkin lebih tampak menyenangkan. Dalam hal ini, tentu guru harus mengajar dengan menekankan sikap hal positif pada siswa. Adapun pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Muhaimin tahun 2002 pada halaman 137-144 mengenai prinsip-prinsip manajemen kelas sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kesiapan. Kesiapan belajar merupakan kematangan dan pertumbuhan psikis, fisik, intelijensi, motivasi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Yang kedua, prinsip perhatian. Perhatian adalah suatu strategi kognitif yang meliputi 4 keterampilan, yakni berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Yang ketiga yaitu prinsip motivasi. Motivasi yaitu penarik atau tenaga pendorong yang mengakibatkan terdapatnya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Dalam motivasi, pada peserta didik akan meningkatkan minat, perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk peserta didik mengikuti kegiatan belajar mengajar. Berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja sampai semua tugas dapat terselesaikan. Selanjutnya yaitu prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam penggunaan persepsi antara lain, yang pertama, makin baik persepsi mengenai sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Yang kedua,
Dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya, sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Yang ketiga, dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah, karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Selanjutnya yaitu prinsip transfer. Transfer adalah sebuah proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dalam hal ini, transfer berarti berkaitan dengan pengetahuan yang telah dipelajari dan pengetahuan yang baru dipelajari. Keterampilan ataupun pengetahuan yang telah diajarkan di sekolah diharapkan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip retensi. Retensi merupakan apa yang tertinggal dan apa yang diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi, membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingatkan kembali jika diperlukan. Oleh sebab itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu ada pendekatan sosial emosional. Pendekatan sosial emosional dalam manajemen kelas yakni sebuah proses penciptaan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam sebuah kelas. Adanya hal ini tentu saja akan membuat terjadinya hubungan baik dan positif antara siswa dengan guru maupun siswa dengan siswa. Di sini, guru dapat menjadi kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi tersebut, serta guru berperan untuk menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Selanjutnya, pendidikan kerja kelompok. Pendekatan kerja kelompok dalam manajemen kelas sebagai sesuatu sistem sosial, di mana proses kelompok merupakan yang paling utama. Di sini, peran guru yakni mengusahakan agar pelaksanaan dan perkembangan proses kelompok berjalan dengan baik dan efektif. Proses kerja kelompok merupakan usaha yang dilakukan seorang guru dalam mengelompokkan siswanya ke dalam beberapa kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta kelas yang bergairah dalam mengajar. Selanjutnya yaitu pendekatan teknologi dan informasi. Pendidikan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas berasumsi bahwa dalam proses pembelajaran tidak cukup jika hanya menggunakan kegiatan ceramah maupun transfer pengetahuan. Dalam era modern seperti sekarang ini, pembelajaran modern perlu memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Seorang guru juga berkepentingan untuk memilih dan menentukan teknologi dan informasi apakah yang dibutuhkan. Dengan adanya hal tersebut, pembelajaran berbasis teknologi dan informasi akan mempermudah proses pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, pendekatan elektis dan pluralistik. Pendekatan elektis menekankan pada potensi kreativitas dan inisiatif dari wali atau guru kelas untuk memilih berbagai pendekatan yang tepat dalam berbagai situasi yang dihadapi di dalam kelas. Pendekatan elektis tersebut juga dengan pendekatan pluralistik. Dalam pendekatan ini, manajemen kelas memanfaatkan berbagai macam pendekatan dalam rangka mempertahankan dan menciptakan kondisi serta suasana kelas yang efektif dan efisien. Di sini, guru berperan untuk menggabungkan dan memilih secara bebas berbagai pendekatan dalam manajemen yang hendak dipergunakan dalam proses pembelajaran. Kenalkan, nama saya Nanda Nur Afifah, NIM 2002-10-20-40-42. Yang ketiga yaitu ragam dimensi-dimensi manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan suatu kegiatan terkecil dalam suatu usaha pendidikan yang termasuk dapur inti dari seluruh manajemen pendidikan yang ada. Prosedur manajemen pendidikan merupakan langkah-langkah bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Prosedur dimensi manajemen pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi pencegahan atau preventif. Yang kedua, dimensi kuratif atau penyembuhan. Dan yang ketiga, dimensi tindakan atau action. Pertama yaitu dimensi preventif atau pencegahan. Dimensi preventif atau pencegahan merupakan inisiatif guru dan wali kelas
agar dapat menciptakan kondisi yang baru dari reaksi biasa menjadi reaksi yang edukatif dengan senantiasa membangkitkan motivasi belajar pada peserta didik. Mulyadi mengatakan bahwa guru dapat menggunakan kemampuannya dalam mengembangkan keterampilan manajemen siswa yang bersifat preventif sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap. Dalam tugas mengajarnya, guru harus terlibat secara fisik maupun secara mental. Dalam arti, guru harus memiliki waktu untuk semua perilaku peserta didiknya. Yang kedua, membagi perhatian. Guru harus mampu membagi perhatian kepada semua peserta didik. Perhatian ini dapat bersifat verbal maupun visual. Yang ketiga yaitu memusatkan perhatian kelompok, mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan peserta didik dengan cara memusatkan kelompok pada tugas-tugasnya dari waktu ke waktu. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melatih tanggung jawab peserta didik terhadap tugasnya. Yang keempat yaitu memberi petunjuk yang jelas. Petunjuk ini dapat dilakukan untuk materi yang disampaikan, tugas yang diberikan, dan perilaku peserta didik. Kemudian yang kelima yaitu menegur. Tegur peserta didik bila menunjukkan perilaku yang menyimpang dan mengganggu. Dan kemudian yang keenam, memberikan penguatan perilaku peserta didik yang positif agar menjadi contoh kepada peserta didik yang lainnya. Yang kedua yaitu dimensi kuratif atau dimensi penyembuhan. Dimensi kuratif adalah langkah atau tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku menyimpang yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar agar tidak terjadi lagi. John Purnama mengatakan bahwa langkah-langkah dalam prosedur manajemen dimensi kuratif ada 4, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah siswa. Guru dapat mengidentifikasi jenis penyimpangan dan latar belakang terjadinya penyimpangan tersebut. Kemudian, yang kedua, menganalisis masalah. Guru menganalisis dan menyimpulkan masalah tersebut dan selanjutnya menentukan alternatif penyelesaiannya. Kemudian yang ketiga, menentukan alternatif pemecahan masalah yang paling tepat. Dan selanjutnya yaitu mendapat balikan atau feedback. Yang ketiga yaitu dimensi tindakan atau action. Dimensi tindakan atau action merupakan kegiatan yang dilakukan guru apabila terjadi masalah dalam pengelolaan kelas. Hal yang dapat dijadikan pertimbangan bagi guru sebagai berikut. Yang pertama, lakukan tindakan bukan ceramah. Kemudian yang kedua, menggunakan kontrol kerja dan menyatakan peraturan dan konsekuensinya. Perkenalkan, nama saya Latifah Ali dengan NIM 200210204005. Materi selanjutnya yaitu aplikasi dimensi-dimensi manajemen kelas pada sekolah dasar. Melihat pada dimensi tindakan kelas yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka implementasi manajemen kelas juga merujuk kepada dimensi-dimensi tersebut, yaitu dimensi preventif dan dimensi kuratif. Yang pertama ada dimensi preventif atau pencegahan. Pencegahan merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebagai upaya agar tidak terjadi hal buruk yang tidak diinginkan. Seperti contoh perilaku menyimpang oleh peserta didik merupakan hal buruk yang dapat mengganggu optimalisasi pembelajaran di dalam kelas. Adapun langkah-langkah dari dimensi preventif yaitu yang pertama ada eskalasi kesadaran sebagai guru. Eskalasi atau peningkatan kesadaran sebagai seorang guru merupakan langkah yang paling mendasar. Karena apa? Karena peningkatan kesadaran dapat menambah rasa tanggung jawab sehingga guru akan lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua ada eskalasi kesadaran sebagai peserta didik. Interaksi balik antara guru dan murid akan terjadi jika terdapat juga kesadaran, yaitu kesadaran guru sebagai guru dan kesadaran murid sebagai murid. Kesadaran sebagai murid yang kurang maka akan menimbulkan kesan guru pemarah, guru killer, guru membosankan, dan sebagainya. Yang ketiga ada sikap tulus dan lugu dari guru.
Guru hendaknya bersikap tulus dan lugu dikarenakan peran guru sangat berpengaruh besar dalam menciptakan kondisi kelas. Sikap tersebut memiliki makna bahwa dalam bertindak di kelas, guru harus bertindak dengan apa adanya. Dalam artian ketulusan dan keluguan seorang guru tidak boleh dibuat-buat dan harus apa adanya. Karena kepribadian seorang guru sangat menentukan bagaimana manajemen kelas saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat yaitu membuat langkah alternatif. Membuat langkah alternatif yang lebih efektif dan sesuai, seorang guru dapat melakukan langkah-langkah seperti melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi di dalam kelas pada siswa. Permasalahan itu meliputi penyimpangan perilaku yang dilakukan siswa, baik secara berkelompok maupun individu. Selain itu, guru juga memilih dan melakukan berbagai pendekatan manajemen kelas yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kelasnya. Dan tidak hanya itu, guru juga harus melakukan evaluasi pengalaman yang sebelumnya terjadi agar dapat diperbaiki dan diaplikasikan di dalam kelas. Yang kelima, ada menciptakan kontrak sosial. Tujuan dari pembentukan kontrak sosial ini adalah untuk membatasi ruang gerak yang melampaui standar tingkah laku. Dan adanya kontrak sosial dapat diharapkan untuk mengontrol tingkah laku dengan cara memberi gambaran terkait keterbatasan fasilitas dalam memenuhi kebutuhan siswanya. Oleh karena itu, guru harus menentukan strategi yang baik dalam hal kontrak sosial maupun pendekatan terhadap siswa. Dan selanjutnya, ada langkah kedua, yaitu dimensi kuratif atau penyembuhan. Yang menjadi dasar dalam langkah-langkah dimensi kuratif adalah yang pertama, ada identifikasi permasalahan. Sebelum menentukan atau memutuskan tindakan, guru harus mengetahui terlebih dahulu terdapat masalah apa yang terjadi di dalam kelas. Berdasarkan masalah yang diketahui oleh guru, dapat mengetahui penyimpangan apa saja yang telah terjadi. Yang kedua, ada analisis permasalahan. Pada langkah ini, seorang guru berupaya menyimpulkan apa yang terjadi atau apa yang menjadi latar belakang penyimpangan yang dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, ada menentukan alternatif penyelesaian. Setelah menyimpulkan apa yang menjadi latar belakang penyimpangan pada seorang siswa, selanjutnya guru harus menentukan alternatif penyelesaian yang dianggap sesuai dengan penyimpangan yang telah terjadi. Dan guru harus melaksanakan alternatif penyelesaian yang telah ditentukan agar langkah kuratif terhadap penyimpangan perilaku siswa dapat teratasi dengan baik. Dan yang terakhir, ada evaluasi dan refleksi. Langkah ini bertujuan untuk menilai seberapa efektif pelaksanaan dari alternatif penyelesaian yang telah dilakukan. Langkah ini dilakukan dengan cara monitoring dengan seluruh siswa. Dalam monitoring, dijelaskan atau menjelaskan tujuan dan manfaatnya, sehingga menyadari bahwa kegiatan tersebut tulus semata-mata untuk perbaikan perilaku pada diri mereka. Jadi itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai dimensi-dimensi manajemen kelas dan aplikasinya di SD. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memaparkan materi dimensi-dimensi manajemen kelas dan aplikasinya di sekolah dasar dengan baik. Selanjutnya, saya sebagai moderator akan membuka 11 pertanyaan di mana masing-masing kelompok memberikan satu pertanyaan. Kemudian, pertanyaan itu silahkan ditulis pada forum WA yang telah kami sediakan dan akan kami jawab pada saat jam mata kuliah manajemen kelas ini berlangsung. Baik, saya sebagai moderator atau perwakilan dari kelompok 2 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.